Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya Allah saya akan bahas beberapa hal yang biasanya ditanyakan atau disinggung ketika Anda melaksanakan ujian usulan proposal ya. Yang pertama kali diuji atau diperiksa oleh dosen penguji adalah biasanya cover. Apakah covernya sudah sesuai dengan kaidah penulisan EYD dan sesuai dengan kriteria cover yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang Anda masuki atau tidak ya. Nah, pertama kali itu biasanya dilihat dari judulnya ya. Apakah judulnya ini sudah sesuai kaidah? Misalnya di sini ya, pengaruh stres kerja dan kepuasan kerja karyawan terhadap kinerja karyawan. Ini nggak usah pakai pada ya. Bormaster PT Soilens ya. Jadi jangan sampai misalnya pengaruh stres kerja dan kepuasan terus kalian enter kerja karyawan ya terhadap misalnya di sini kinerja, di sini di enter lagi sehingga memiliki pengertian yang bisa memberikan makna yang tidak semestinya ya. Jadi harus sesuai dulu. Kalau mau memotong sebuah judul harus dipotong pada tempat yang sesuai ya. Pengaruh stres kerja dan kepuasan kerja karyawan, enter karena tidak cukup terhadap kinerja karyawan, Bormaster PT Soilens ya. Oke. Kemudian yang sering dicek juga ini ya, penulisannya harus sesuai seperti ini. Jangan misalnya di sini huruf besar lagi, di sini huruf besar lagi, di sini huruf besar lagi ya, tetapi harus sesuai dengan kaidah penulisan ya. Kalau sarjana ekonomi strata 1 ini ya tentu saja memakai huruf besar ya. Kemudian di kata pengantar, kalian harus memastikan apakah orang-orang yang kalian ucapkan terima kasih itu masih menjabat di jabatan yang kalian pengen mengucapkan terima kasih atau tidak. Karena boleh jadi misalnya untuk di sini selaku pembina Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan, boleh jadi ininya sudah ganti ya orangnya atau tidak. Kalian harus juga memastikan itu, jangan sampai copy paste tanpa memperhatikan kaidah yang tadi dibahas. Kemudian juga untuk di kolom-kolom ucapan terima kasih usahakan memakai bahasa yang formal ya. Jangan memakai bahasa-bahasa yang tidak formal, apalagi tidak sopan ya. Nah, dan biasanya lagi hal yang diperiksa oleh dosen penguji adalah kelengkapan dari daftar isi. Ya di sini dilihat ya sudah sesuai ya dengan apa yang sudah diterbitkan oleh perguruan tinggi kita atau sekolah tinggi kita. Nah, di sini dilihat biasanya untuk setiap variabel itu harus minimal, biasanya ya ada dosen tertentu yang menginginkan untuk setiap variabel yang dibahas itu dia punya 5 subbab minimal, dimana di antaranya itu harus ada dimensi untuk setiap variabelnya. Ya, kita lihat di sini. Ya, di sini ada tinjauan pustaka. Kemudian di sini variabel X1-nya adalah stres kerja, X2-nya adalah kepuasan kerja, Y-nya adalah kinerja. Dilihat di sini, oh ini sudah memenuhi ya standar minimal harus ada 5 subbab, ini ada 6. Tetapi di sini belum ada dimensi. Harusnya dimasukin ya, misalnya dimensi di poin 2136. Ini biasanya jadi pertanyaan. Kemudian di sini di kepuasan kerja, di sini udah ada dimensi, tetapi subbabnya masih kurang ya. Cuman ada 4 tambahkan. Biasanya diharuskan untuk menambahkan 1 lagi bahasan. Kemudian di kinerja di sini sudah ada ya standar minimal sudah memenuhi. Kemudian ada dimensi ya, ini sudah cocok. Kemudian kerangka pemikiran di sini ada hubungan, ada pengaruh ya. Hubungan stres kerja dan kepuasan kerja, kemudian pengaruh stres kerja terhadap kinerja, pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja, dan juga ini paradigma penelitian. Ini biasanya nanti yang akan diujikan lebih detail ya. Kemudian di bab sebentar, nah ini ada yang terlewat, ini yang biasanya lebih lama ketika diuji ya kalian. Di sini akan diuji agak lama nih di poin-poin ini. Kemudian di sini di metode penelitian itu biasanya yang akan ditanyakan itu adalah penentuan sampel. Kamu penentuan sampelnya seperti apa? Populasinya seperti apa gitu ya. Nanti biasanya ditanyakan rumusnya.
kamu pakai rumus siapa sampai menentukan jumlah sampai sampel sebanyak itu ya. Nah, kalau dari daftar isi ini sudah dicek sama dosen penguji, biasanya langsung ke isi dari skripsi yang kalian buat ya. Di sini ada daftar tabel dan daftar gambar ya. Kita lihat di bab 1 ya, latar belakang. Untuk latar belakang itu biasanya sama dosen penguji dibaca dengan cepat ya. Nah, biasanya mereka langsung ke sini. Kalau misalnya di sini ada bahasa yang kurang tepat, atau biasanya yang paling catchy itu adalah ketika kalian menggunakan tanda baca nih seperti ini ya. Tanda baca yang tidak sesuai dengan kaidah EYD. Dan juga ini contoh sederhana. Ini kan sumber daya manusia dalam kurung SDM. Kalau sudah memunculkan singkatan di sini nggak usah lagi. Nah, di sini nggak usah lagi diulang lagi sumber daya manusia. Cukup saja dengan SDM saja. Contohnya seperti ini. Kemajuan suatu organisasi maupun perusahaan tidak lepas dari adanya pengaruh sumber daya manusia dalam kurung SDM di dalamnya. Titik. Harusnya langsung SDM menjadi hal yang penting di dalam suatu organisasi. Ini tanda bacanya salah, cara penggunaannya ya. Nah, biasanya yang seperti itu sangat catchy ya. Jadi mudah untuk ditangkap oleh penguji bahwa itu ada sesuatu yang salah. Kemudian di sini biasanya dicek, biasanya ya ada dosen penguji yang detail. Yang detail itu biasanya dia menginginkan bahwa mahasiswa itu di paragraf pertamanya dia harus menggambarkan fenomena yang lagi viral saat ini di dunia. Ya, contohnya misalnya sekarang kan sedang peralihan COVID. Nah, diceritakan gitu ya. Kemudian menceritakan dari imbas COVID itu tuh terhadap ekonomi, karena kita kan sekolah tinggi ilmu ekonomi. Nah, nanti fenomenanya fenomena yang lagi viral tersebut imbasnya ke ekonomi kita apa? Kemudian nanti imbasnya ke lokus dari tempat penelitian yang kita jadikan objek penelitian apa, ya. Dan sampai runut ke setiap variabel. Nah, biasanya dia atau beliau ya penguji langsung ke sini ngeceknya nih. Yang pertama, mereka itu menguji atau mengecek adanya landasan normatif yang berupa undang-undang biasanya ya. Di sini dilihat gitu ya. Dilihat apakah sudah ada undang-undang atau tidak. Kalau tidak ada, biasanya nanti diinstruksikan oleh dosen penguji untuk memasukkan landasan normatif ya yang berupa undang-undang. Kita lihat dulu nih. Landasan normatifnya mana nih? Kita langsung saja ya, nanti di pembahasan halaman berikutnya kita menemukan landasan normatifnya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya sudah dicek landasan normatifnya ada atau tidak ada, yang kedua adalah dicek landasan empiriknya ada nggak. Landasan empirik itu biasanya berupa data ya, data yang berupa angka-angka. Nah, misalnya di sini ya data empiriknya ini ya, 1. Ini hasil evaluasi penilaian kinerja ya, karena yang harus dibahas pertama itu adalah Y-nya ya. Nah, berarti di sini dia sudah menggambarkan fenomenanya ya, menunjukkan landasan empiriknya. Kalau sudah ada, biasanya dosen penguji melihat apakah betul-betul ini diduga bermasalah atau tidak. Nah, di sini ya sudah ada landasan empiriknya. Nanti biasanya diuji ya mengenai angka-angkanya, ditanya oleh dosen penguji. Kemudian dilihat juga di sini. Di sini dia memunculkan faktor-faktor yang bermasalah terhadap kinerja karyawan di Boardmaster PT Soylent. Dia lihat ya di sininya. Ini data yang dia dapat dari perusahaan biasanya. Ya. Nih. Dia menunjukkan angka yang bermasalah. Ya. Harus menunjukkan angka yang bermasalah. Kemudian di sini ada dia masih menunjukkan mencoba menunjukkan bahwa ya satunya diduga masih belum optimal. Dia masih memunculkan landasan empiriknya ya. Di sini dia melakukan
prasurvei, ya dikuatkan. Dan dari data prasurveinya gitu ya, diduga apakah betul diduga belum optimal atau diduga masih bermasalah atau tidak gitu. Nanti di sini akan banyak pertanyaan ya di landasan empirik. Kemudian selanjutnya stres kerja ya, ini landasan empiriknya diperiksa lagi. Dia langsung di sini prasurvei kalau memang biasanya untuk variabel-variabel yang sangat jarang dibahas di perusahaan gitu ya, mereka nggak punya datanya. Kalau tidak punya datanya ya kita melakukan prasurvei ya. Di sini dari prasurvei ditunjukkan ya faktualnya cuma segini ya, idealnya segini, maka dia tunjukkan bahwa ini diduga masih bermasalah. Kemudian kepuasan kerja, dia juga melakukan prasurvei karena kemungkinan besar dia tidak mendapatkan data kepuasan kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kalau sudah landasan normatif dan empirik, biasanya kita cek itu landasan teoritiknya, apakah sudah ada atau belum ya. Nah, nanti biasanya disinggung oleh dosen yang bersangkutan mengenai teori-teori yang menguatkan di latar belakang ini, dan juga usahakan ya biasanya gitu ya, dosen yang menguji juga pengen melihat apakah dia menggunakan hanya teori dari buku saja atau mungkin kalian menunjukkan penguatan latar belakang itu dengan jurnal-jurnal yang up to date gitu ya. Biasanya kalau belum dikuatkan dengan jurnal, dosen penguji meminta tambahan ya untuk menguatkan latar belakang dengan jurnal-jurnal. Nah, kalau ini sudah selesai ya, biasanya di sini diidentifikasi masalah ya, dicek gitu ya, apakah jumlahnya sedikit atau banyak. Itu biasanya kalau identifikasi masalah itu jumlahnya harus cukup banyak ya, identifikasi masalah di awal. Ada 12 kalau di sini, ini biasanya sudah memenuhi ya, atau mau kalian tambahkan lebih banyak dari itu juga tidak apa-apa. Nah, yang seperti ini biasanya juga akan dievaluasi ya oleh dosen penguji, akan diberikan rekomendasi untuk memindahkan bagian ini ke bawah sini ya. Kenapa? Untuk mempermudah estetika pembacaan dari subbab ini. Masa judulnya di sini, uraiannya di sini ya. Lebih baiknya ini diantar ke bawah. Kemudian rumusan masalahnya itu ada 6 ya. Ini biasanya di skip ya, kalau sudah sesuai sudah di skip. Kemudian tujuan penelitian, nih, mengetahui dan menganalisis yang ini ya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis ya. Boleh ininya di sini, boleh juga di sini ya. Misalnya nomor 1, mengetahui dan menganalisis kinerja karyawan di Boormaster PT Soilent dan sebagainya. Sampai 6 ya, karena di tujuan penelitian ini harus menjawab rumusan masalah. Kemudian kalau yang ini, nah ini yang kayak gini-gini ya, harus di enter, dirapihkan. Kita juga selain ingin selain ingin memberikan ilmu dari skripsi yang kalian buat gitu ya, kalian juga harus menampilkan sisi estetika yang baik ya, sehingga menyamankan mata pembaca. Kemudian di bab 2, biasanya di bab 2 yang kita cek itu adalah ini ya, sebentar. Yang kita cek itu biasanya adalah dari tinjauan pustaka. Teori manajemen, untuk setiap teori yang dimunculkan itu minimal harus ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian kalian simpulkan dari teori-teori ini satu paragraf ya, satu paragraf dari simpulan kalian. Nah, seperti ini ya. Berdasarkan pada data dapat simpulkan bahwa nih simpulan dari kalian dari hasil definisi teori manajemen yang diungkapkan oleh para ahli. Nah, kemudian harus merunut. Ini sebaiknya yang seperti ini juga nggak usah di bold ya, biasa aja. Kemudian, nah ini yang sering lupa adalah ketika kita menggunakan serapan asing itu harus menggunakan garis miring cetak miring, jangan tidak cetak miring. Kemudian yang sering diperiksa di bab 2, kita biasanya langsung ke sini, ke yang tadi ya, yang
penelitian terdahulu. Nah, ini ya harus diperbaiki estetikanya. Nah, penelitian terdahulu. Di sini biasanya dilihat ya persamaan, perbedaan. Nah, biasanya untuk penelitian terdahulu kalian harus sesuai lokusnya dengan lokus referensi yang kalian jadikan referensi ya pada skripsi yang kalian buat. Nah, contohnya tadi PT Borsoilens ya, itu adalah perusahaan konstruksi, berarti bergerak di bidang jasa ya. Oleh karena itu kalian referensi lokus yang kalian masukkan juga ya, jurnalnya lokusnya harus memiliki kesamaan, yaitu di perusahaan jasa gitu ya. Di sini dilihat kinerja perawat rumah sakit ya, sama ya, jasa ya, sudah betul. Biasanya kalau lokusnya sama itu biasanya nggak jadi masalah. Tapi kalau lokusnya berbeda, misalnya kalian lokusnya di sini tadi di bidang jasa, kemudian kalian referensinya di perusahaan dagang atau di perusahaan manufaktur ya, itu biasanya rekomendasikan untuk dievaluasi dan diperbaiki dengan jurnal yang memiliki lokus yang sejenis. Nah, biasanya kalian harus memasukkan 5-6 judul penelitian terdahulu yang memiliki beberapa persamaan variabel ya. Nah, di sini dia memasukkan 10 nih, banyak sekali ya. Kita lihat, cek dulu lokusnya. PT Unggul Jaya Blora nih, apa nih? Kita kurang tahu nih ya, ini perusahaan jasa atau bukan. Oke. Biasanya yang diprioritaskan itu adalah yang lokusnya sama, kemudian yang variabelnya yang memiliki kesamaannya di posisi yang lebih awal, misalnya di posisi 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Kalau sudah itu biasanya kita penguji ya, biasanya penguji itu melihat ke paradigma penelitian. Lihat ya, di sini di paradigma penelitian tadi judulnya adalah stres kerja, pengaruh stres kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Di sini dilihat dimensinya ada 5 ya. Ya, kemudian di sini dilihat dimensinya ada 5, di sini juga ada 5 ya. Kalau dimensi itu jumlahnya tergantung dari teori yang kalian gunakan ya. Nah, di sini dilihat ada teori penghubung juga ya. Di sini biasanya dicek juga nih. Yang ini juga dicek. Dan kemudian itu biasanya kalian ditanya oleh dosen penguji. Baik itu ditanya tentang pengertian setiap variabel maupun ditanyakan apakah kalian menguasai atau memahami atau hafal dengan dimensi-dimensi pada variabel yang kalian pilih sebagai variabel yang ada di dalam penelitian skripsi kalian ya. Jangan sampai ketika kalian ditanya tentang variabel yang kalian teliti kalian nggak tahu, karena memang kebanyakan pada umumnya ya, kebanyakan gitu ya, mahasiswa ketika ditanya variabel atau pengertian variabelnya itu ada banyak juga yang nggak tahu, entah itu karena dia gugup atau memang dia nggak menguasai ya. Ketika ditanya apa yang dimaksud dengan stres kerja, nah dia mendefinisikan sesuatu yang kurang pas gitu, atau dia hanya menggunakan logika sehingga akhirnya memberikan keraguan pada dosen penguji bahwa dia menguasai karya tulis yang dia buat ya. Jadi usahakan kalian harus hafal nih pengertian stres kerja, pengertian kepuasan kerja, dan pengertian kinerja karyawan. Berikut dengan dari siapanya nih, dari teori siapanya gitu ya. Ini harus hafal, jangan sampai tidak hafal. Kemudian nanti biasanya langsung ditanyakan ke sini ya. Nah, ke operasionalisasi variabel ya. Stres kerja nih, tadi stres kerja X1, X2-nya kepuasan kerja, kemudian Y-nya adalah kinerja karyawan. Oke. Biasanya yang dicek adalah apakah sesuai antara paradigma penelitian yang kalian buat dengan operasional variabel yang kalian buat. Di sini stres kerja ya, pengertiannya dari Sunyoto, tadi dilihat dari paradigma penelitian. Kalau sudah sesuai, oke.
Kemudian dimensinya tadi ada 5 ya. Untuk dimensi stres kerja nih, kita lihat dulu ya biar kalian paham. Nih, untuk OVAR atau operational variable itu dibuat dari paradigma penelitian. Stres kerja ya dari Sunyoto nih ya, stres kerja X1 dari Sunyoto. Dimensinya penyebab fisik, beban kerja, sifat pekerjaan, kebebasan dan kesulitan. Nah, nanti dicek apakah sama dan sesuai atau tidak. Semuanya harus sama dan sesuai ya. Penyebab fisik, beban kerja, sifat pekerjaan, kebebasan sama kesulitan. Dan juga di sini dicek indikatornya ya. Di sini. Nah, biasanya untuk setiap indikator atau instrumen yang biasanya digunakan untuk pembuatan kuesioner itu ada batasnya ya, atau ada batas minimalnya. Itu tergantung dari kebijakan perguruan tinggi yang bersangkutan. Di sini kepuasan kerja, tadi ada 5 dimensi ya, apakah sudah sesuai atau belum dengan paradigma penelitian. Kalau belum itu biasanya jadi pertanyaan dari dosen penguji ya. Sampai ke variabel yang ketiga, apakah sudah sesuai atau belum ya. Kalau dari situ biasanya langsung ditanyakan mengenai populasinya ya. Populasi di lokusnya itu ada berapa orang, nanti kalian ditanya, jangan sampai kalian lupa gitu ya. Misalnya 32 orang, nih sampelnya ada berapa. Di sini 32 responden dijadikan sampel ya. Jadi di sini sampel sama dengan populasi, landasannya apa? Landasannya di sini ya. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah serta kerja yang dimiliki oleh populasi. Dan pada ini karena jumlah populasi tidak lebih besar dari 100 orang, maka penulis mengambil 100% jumlah populasi. Nah, itu landasannya itu. Nanti biasanya ditanya, kamu sampelnya berapa jumlahnya? Pakai teorinya siapa atau apa landasannya? Kalau dari situ biasanya sudah ya. Ke terakhir itu adalah di daftar pustaka. Nanti daftar pustaka juga dicek ya sama dosen penguji apakah sudah sesuai dengan kaidah atau belum. Kalau belum sesuai kaidah biasanya itu juga direkomendasikan untuk direvisi ya sebelum sidang skripsi yang sesungguhnya. Nah, ketika literasinya sudah diperiksa dan diuji gitu ya, kemudian nanti biasanya diuji beberapa hal ya, seperti bagaimana kalian berargumen, bagaimana kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen, apakah sesuai atau tidak. Nah, ini ya ada ininya, daftar pustakanya. Nah, daftar pustaka harus sesuai ya, dan harus sama gitu tipikalnya. Kalau di sini sudah sesuai ya, alfabet dan sistem penulisannya juga sudah sama semua ya. Paling yang ditanyakan sekitar segitu ya, sekitar itu gitu ya. Akan tetapi tentu saja biasanya penguji itu menanyakan sesuatu yang kebalikannya gitu ya. Maksudnya seperti ini, kadang penguji itu bertanya mengenai permasalahan yang dimana permasalahan itu adalah diajukan untuk menjebak kalian ya. Apakah kalian bisa menjawabnya sesuai dengan variabel-variabel yang kalian teliti atau tidak gitu ya. Dan nanti biasanya ditanya, selain dari landasan teoretiknya, nanti landasan empiriknya juga ditanyakan, apakah nanti argumentasi kalian sudah sesuai atau belum. Begitu juga dengan landasan normatifnya ya, kamu pakai undang-undang apa gitu ya. Nah, intinya adalah ketika kalian diuji, kalau kalian bisa menjawab, silakan jawab dengan tenang, jangan gugup ya. Kemudian kalau kalian tidak tahu jawabannya juga, kalian harus bisa bijaksana ya. Bagaimana caranya kalian kalau tidak tahu jawabannya, respon seperti apa yang harus diberikan atau ditunjukkan kepada dosen penguji. Kalian harus mempertimbangkan hal itu juga, karena itu juga bisa jadi penilaian dosen penguji. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.